Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephanie Angel dari jurusan S1 Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu yang sedang marak terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika Pancasila sendiri bisa menjadi sebagai acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah memberikan yang pertama, landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek. Yang kedua adalah menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga adalah menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat. Krisis moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Saya akan mengambil contoh kasus yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual melanggar hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia, ditandai dengan melemahnya sikap saling menghargai. Semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Etika juga berkaitan dengan moral. Moral adalah tingkah laku perbuatan masyarakat yang dipandang dari nilai-nilai baik dan buruknya atau salahnya dan berdasarkan adat istiadat kebiasaan individu yang ada. Pendidikan moral sendiri sangat penting karena dengan adanya pendidikan moral memungkinkan manusia memilih secara bijak yang benar atau salah. Semakin besar kesalahan manusia dan pengetahuan akan baik dan buruknya, maka semakin besar juga moralitasnya. Kekerasan seksual melanggar nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua dan kelima. Makna kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui dan menghormati adanya HAM atau hak asasi manusia mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral, serta makna yang Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mempunyai sikap yang adil terhadap sesama. Saat ini Indonesia sedang dilanda krisis moral. Masih banyak kasus pelecehan seksual yang umumnya diterima oleh wanita dan dianggap tabu atau dianggap sebagai aib jika kita menceritakan pelecehan yang seorang wanita alami kepada orang lain. Hal ini karena menurut masyarakat untuk membahas hal semacam ini adalah hal yang memalukan untuk dibagikan kepada orang lain. Padahal ketika ada seseorang yang mengalami pelecehan, maka dia akan mengalami trauma yang cukup dalam, apalagi sampai terjadinya pemerkosaan. Padahal dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab telah dijelaskan bahwa terdapat butir-butir pengamalan seperti menghargai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, dan memperlakukan layaknya manusia sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Pelecehan seksual ini terjadi karena berbagai macam faktor, seperti adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku pelecehan untuk melancarkan aksinya. Tentunya, hal ini akan sangat mengerikan dan mengancam kehidupan para wanita yang sering melakukan aktivitas di luar rumah. Karena pelaku semacam ini dapat ditemukan di mana saja. Kasus yang saat ini saya ambil adalah kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah Henry Wirawan atau HW sebagai ustadz sekaligus pimpinan pesantren di Kecamatan Cibiru dan Antapani sedang ramai diperbincangkan karena perbuatan kejinya yang memperkosa 12 santriwati. Akibat tindakan tidak bermoral ini, 8 korban di bawah umur sudah melahirkan dan 2 orang sedang hamil. Tentunya bukan hanya merusak masa depan korban,
namun mencoreng nama agama, pesantren, dan lembaga pendidikan. Kasusnya seperti ini jalan ceritanya. Pertama, pencabulan yang dilakukan oleh HW terjadi sekitar tahun 2016 sampai 2020 di berbagai tempat. Berdasarkan informasi, korban berjumlah 12 orang, rata-rata berusia 16 sampai 17 tahun, dan belasan santri ada yang dikabarkan dalam kondisi mengandung. Sebanyak 5 santri dikabarkan sudah melahirkan dan ada korban yang melahirkan sampai 2 kali. Yang sudah melahirkan ada 8 bayi. Kasus ini mulai terungkap pada Mei 2021 saat korban melapor ke Polda Jawa Barat. Pada bulan Juni 2021, penyidik unit PPA Polda Jabar menetapkan Ustadz Heri Wirawan atau HW sebagai tersangka. Ini menjadi kasus yang menurut saya paling memprihatinkan. Selama ini kasus kekerasan seksual selalu saja wanita yang disalahkan dengan menggunakan seperti pakaian terbuka atau sering keluar rumah. Lalu bagaimana dengan kasus ini? Kasus kekerasan yang terjadi di dalam pesantren sendiri yang niatnya untuk menuntut ilmu, para santri malah menggunakan juga pakaian yang tertutup serta tidak keluar dari pesantren. Bagaimana jadinya kasus yang ada di Indonesia ini? Solusi dari saya sebagai mahasiswa adalah yang pertama, pemerintah harus melakukan pemeriksaan rutin ke setiap sekolah, baik negeri maupun swasta. Tidak terkecuali pesantren juga sebagai tindak pencegahan, karena sekolah menjadi salah satu tempat kejahatan seksual yang paling marak terjadi di Indonesia saat ini. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan arahan untuk para pelajar, terutama perempuan, untuk berani melaporkan jika mendapati kekerasan seksual. Yang ketiga adalah memberikan informasi tentang cara membela diri jika bertemu pelaku kekerasan seksual. Harus tegas dan berani, jangan pernah takut. Jika perlu, wanita bisa diberikan pelatihan bela diri. Yang keempat juga membuat sebuah aplikasi khusus yang bertujuan untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan seksual, yang berisikan pengetahuan tentang pencegahan, cara mengatasi, serta langkah-langkah untuk melaporkan tindak kekerasan seksual secara mandiri dari rumah dan tidak dipersulit, atau dapat dikatakan prosesnya sangat mudah. Dapat mengirimi berbagai macam pesan anonim atau tidak ada namanya karena kebanyakan korban takut jika informasi korban diketahui. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, para korban kekerasan seksual dapat memberikan sinyal kepada pemerintah untuk menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual yang ada di sekolahnya atau di sekitar lingkungannya tinggal. Yang kelima adalah memberikan hukuman yang berat dan setimpal untuk para pelaku tindak kekerasan seksual karena sudah menghancurkan kehidupan banyak anak perempuan. Yang keenam adalah membentuk pasukan khusus yang menangani kasus kekerasan seksual perempuan untuk memastikan kasus ini dari awal sampai akhir bisa selesai dan tidak berhenti di tengah jalan. Yang ketujuh adalah maka dari itu pentingnya pendidikan Pancasila sebagai dasar beretika dan memberikan pendidikan moral. Diharapkan dengan memberikan pendidikan moral sejak SD sampai tingkat perguruan tinggi bisa mencegah kekerasan seksual terjadi di masa depan. Akhirnya, dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia karena Pancasila dianggap sebagai landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara juga perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara di Indonesia dapat mengerti dan memahami bagaimana hidup tanpa harus merugikan orang lain. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.